Sahabat Salam, Sahabat Salam. selamat pagi, Tuhan memberkati. Siapa saja yang mengatakan amin itu, orang itu terima akan berkat. Amin. Amin. Karena hari Sabat ini hari Sabat, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, hari ketujuh itulah Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Amin. Tapi kalau ada orang dengan sengaja, ya, saya peringatkan baik-baik ya, dengan sengaja mengganti hari Sabat ini dengan hari lain, itu dosanya bukan dosa ringan loh saudara ya. Itu dosa sangat besar sekali dan ampuni orang itu. Itu dosa kekal namanya. Ya. Jadi coba-coba meniadakan hari Sabatnya ini, membohongi orang, ya. Itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar loh saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang saya teliti kitab suci ini 26 tahun. 26 tahun itu sudah 200 kali, 200 berapa? Sampai 219 kali loh ya. Dari Kejadian sampai Wahyu kan, saya muter-muter, saya balik. Selama 26 tahun itu saya tidak pernah berhenti untuk meneliti kitab suci ini. Saya berulang-ulang kali, saya aslinya bukan pendeta, saya ini pengusaha. Saya ada di Jakarta, gitu. Saya pengusaha alat-alat berat loh saudara ya. Makanya kalau dulu waktu saya usaha itu cari duit itu saudara ya, itu sekali pukul itu saudara, berat saudara. Ya. Makanya saya dari tahun 90-an itu saya bikin PT itu, saya sukses lah di Jakarta ini. Ya. Saya beli apa aja, ya. Namanya mobil-mobil mahal seperti Pajero itu ya saya pernah punya gitu aja. Ya, jadi tahun 2000 itulah saya teliti namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya teliti, ternyata ya banyak bohongnya yang di mimbar-mimbar itu, khususnya namanya hari Sabat itu ditinggalkan. Kalau engkau tinggalkan hari Sabat ini, waduh, jangankan sampai di surga, ini di bumi sendiri pun sudah kau rasakan, gitu. Kau rasakan apa hukumannya, ya? Gitu. Jadi hari yang diberkati Tuhan itu hari Sabat, hari yang ke-7, ya. Makanya saya mengatakan tahun-tahun yang lalu, ya, itu sebelum dirubah ini kalender dulu itu. Hanya 5 tahun lalu lah berubah namanya kalender ini. Kalender sekarang sudah dibenarkan. Jadi kalender sana ini sekarang namanya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabat. Benar itu. Kalau dulu nggak begitu dia. Kalendernya dulu awalnya. Penyeset itu kalendernya dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi seolah-olah Minggu itu hari ke-7. Ya. Jadi banyak orang sadar beberapa tahun yang lalu kalender itu dirubah. Ya. Baru sekarang kalender ini sudah benar kan gitu kan. Jadi hari pertama itu hari Minggu, karena memang Minggu itu bahasa Portugis gitu. Ya. Jadi Minggu itu hari pertama, ya, bukan hari ke-7. Ya. Jadi banyak orang sekarang juga yang sadar, yang banyak udah lumayan lah, ya. Belum begitu banyak ya daripada yang Minggu ini. Oh, Minggu itu miliaran saudara. Mereka bangga betul kami yang hari Minggu kok kami miliaran. Kamu siapa? Tunggu waktunya, ya. Tunggu waktu penghukumannya, nanti akan rasakan betul-betul siapa ini yang dengan sengaja ini, ya, meniadakan hari Sabat ini, ya. Apalagi kalau mengolok-ngolok hari Sabat itu. Mengolok-ngolok Tauratnya, mengolok-ngolok nama Yahweh, itu bukan hukuman ringan, itu sangat berat sekali itu. Tidak ada pengampunan. Jadi saya pegang datanya. Kenapa saya pegang datanya? Karena saya pelajari kitab suci ini 26 tahun, ya. Makanya saya bilang pendeta-pendeta itu lawan sama saya, ya. Lawan sama saya baru, ya. Tapi kalau pendeta-pendeta yang STH itu bukan level lah. Cari namanya yang profesor, bawa kitab yang sama, kita debat itu baru. Ya. Makanya saya nantang sama kalian pendeta penyesat itu, ya. Ilmu sekuler apa? Ya, lawan, kita adu kan gitu lah. Saya mengatakan saya ini kan bukan pendeta awalnya, saya pengusaha, saya sukses kok di Jakarta ini, gitu. Saya sukses. Ya.
Tapi saya disadarkan Tuhan tahun 2000 itulah, ya. Makanya pagi ini saya sampaikan, saya berulang-ulang kali supaya perhatikan namanya hari Sabat ini, jangan sepelekan, ya. Kalau kamu sepelekan, resikonya tanggung sendiri. Amin. Amen. Renungan kita hari ini terambil dari namanya Keluaran. Wah, ini Keluaran ini dicatat ini, ya. Pendengar-pendengar ini, ya, di luar sana. Kemarin khotbah saya kemarin itu ada 200-an orang itu ya yang masalah penyakit itu, ya. Jadi yang subscriber saya itu apa 400 sekian. Jadi target saya, misalnya subscribernya 400 sekian, masa sih nggak ada 4 yang benar konsisten? Saya yakin itu ada, ya. Jadi saya yakin karena memang nubuatan-nubuatan di dalam harus tergenapi, ya. Akhir zaman nanti sedikit sekali orang, ini akan tergenapi yang saya sampaikan ini. Tapi kalau hari ini engkau rendahkan hatimu, engkau catat baik-baik dan engkau renungkan lagi nanti apa yang saya sampaikan ini, pasti engkau masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak, akan dia tolak. Keluaran 19 ayatnya 1 sampai ke 25. Sekali lagi. Keluaran 19 ayatnya 1 sampai ke 25. Ini disimak loh hari ini ya, di catatan betul ini, ya. Kalau hari ini benar-benar kau mengerti yang saya sampaikan ini dengan rendah hati, besok lu tidak akan pernah masuk lagi tempat ibadahmu itu. Yakin betul-betul akan kau tolak itu. Kalau engkau benar-benar yang saya sampaikan hari ini kau memahami betul, bukan sekedar namanya kau klik-klik di situ, ya. Saya sampaikan ini ya karena sudah sekian tahun loh ini, ya. So sekian tahun ya, yang subscribernya sekian, tapi saya nggak kecil hati, ya. Memang nubuatan di dalam seperti itu. Nggak banyak orang yang percaya namanya Taurat itu, sedikit sekali. Hampir tidak kelihatan, ya. Kali lagi ya, Keluaran 19 ayatnya 1 sampai ke 25. Silakan yang baca yang kencang. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mitsraim, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun orang Israel di gunung itu. Lalu naiklah Mose menghadap Tuhan dan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakob dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Misraim dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Mose dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Yahweh akan kami lakukan. Lalu Mose pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Yahweh. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Mose memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Yahweh. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Mose dari gunung itu mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Mose kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari yang ketiga pada waktu terbit fajar,
Ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Mose membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Tuhan yang berdiri, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Yahweh turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Mose, lalu Tuhan menjawab dalam guru. Lalu turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Yahweh memanggil Mose ke puncak gunung itu dan naiklah Mose ke atas. Kemudian Yahweh berfirman kepada Mose, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Yahweh hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Yahweh haruslah menguduskan diri. Yahweh jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Mose kepada Yahweh, tidak akan mungkin bangsa ini mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Yahweh supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Mose mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian firman Yahweh. Haleluya. Bangsa Israel itu ya, tiba di gunung Tuhan, ya, gunung Sinai itu. Mereka berangkat itu tanggal 15 sampai ke gunung Horeb, itu gunung Sinai itu 49 hari, ya. Jadi mereka berangkat dari Misraim, nyebrang laut sampai ke gunung Sinai itu, ya, hari yang ke 49, ya. Jadi hari yang ke-49 kalau kita hitung dari mereka berangkat sampai ke gunung Sinai itu, ya. Pada waktu mereka mendengar suaranya Tuhan dari gunung Sinai itu hari yang ke-49 hari, ya. Karena mereka berangkat dari namanya tanggal berapa? Yang biasanya yang ulang-ulang baca kitab suci tanggal berapa? Mereka berangkat? 15. Tanggal 15, betul, ya. Ya. Tanggal 15 sesudah namanya apa? Sesudah apa? Pesak. Pesak. Ya, ingat baik-baik ya. Mereka berangkat dari Gunung Sinai itu tanggal 15. Tanggal 15 itu disebut apa juga? Disebut apa? Tanggal 15 disebut apa juga? Hari apa? Hari roti tidak beragi. Hari roti tidak beragi. Kenapa disebut namanya tidak beragi? Karena mereka cepat-cepat apa? Keluar dari Misraim, ya. Mari kita hitung nanti ya. Kalau engkau anak-anak yang dipilih Tuhan, ya. Kalau engkau menjadi anak sayangannya Tuhan, ya, perlu mempelajari namanya apa? Isi kitab suci, ya. Jadi saya berulang-ulang kali, Taurat itu bukan karangan Mose. Taurat itu keluar dari mulutnya Tuhan Yahweh, dicatat oleh Mose. Amin. Amin. Suaramu yang kencang. Amin. Amin. Jadi ingat baik-baik ya. Hukum Taurat itu bukan karangan Mose. Jadi apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu dicatat namanya oleh Mose. Kan zaman dulu kan tidak ada namanya apa rekaman seperti sekarang ini, ya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya dicatat sama dia, ya. Dan apa yang dicatat oleh Mose ini kita dengar bersama tadi, mereka dengar semua orang, ya. Kira-kira yang dengar pada waktu itu puluhan, satuan, atau jutaan? Yang mendengar suaranya Tuhan itu bergelegar di gunung itu kira-kira ratusan ribu atau juta? Juta. Ya?
juta orang yang mendengar. Ya, jadi ingat baik-baik ya, saya sampaikan hari ini, catat baik-baik hari ini. Kalau hari ini kau benar-benar memaham, terus kau rendahkan hatimu, ya, kau selamat aja. Engkau akan jadi anak yang disayangi Tuhan. Ya, bayangkan ini jutaan orang mendengar suara itu, sampai gunung itu katanya berapi, ya, sampai gunung itu sampai bergetar itu. Nah, pada waktu mendengar suaranya Tuhan, ya, orang Israel benar-benar ketakutan yang luar biasa. Makanya minggu depan, sahabat, besok itu kita bicara namanya 10 hukum Taurat, ya. Ya. Jadi orang-orang yang diselamatkan menjadi kesayangan Tuhan yang mencintai akan Taurat. Amin. Amin. Ya, orang yang kalau merasa anaknya Tuhan, anak yang disayangin Tuhan itu, ya, itu harus namanya mencintai akan hukum Tuhan. Jangan sebaliknya. Jangan bilang Taurat sudah tidak relevan lah segala macam. Jangan ikuti ini, keluar saja dari tempat itu. Loh, saya ini orang Kristen dulu, saudara. Kristen, ya Kristen pada umumnya lah. Ya, kalau dulu saya Kristen pada umumnya, kalau Natalan ini di rumah saya ini kan cukup luas nih rumah saya ini. Ya. Nah, beli bir lah orang-orang, minuman keras, gua mabuk ini orang-orang kan, gitu kan? Ya. Coba kan, hanya Natalan. Ya. Saya kira Natalan itu benar, tidak pernah ada di dalamnya. Karena saya mengatakan dari tahun 2000 itu saya teliti kitab suci ini. Ya. Dari situlah saya betul-betul disadarkan Tuhan. Akhirnya saya sekarang jadi anak kesayangannya Tuhan. Kenapa saya merasa kesayangan anak Tuhan? Karena saya dilanjutkan hidupku. Ya, coba kan. Kemarin kan khotbah saya kemarin itu kan namanya apa? Kemarin apa? Masalah penyakit. Ya. Jadi kalau ada orang, kenapa sih orang-orang sekarang katanya Tuhannya ada, tapi matinya terjungkal-jungkal. Ya. Dia matinya karena celaka, dia matinya karena penyakit. Ya. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Kalau engkau anaknya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan, ya, nggak mungkin lah bapak yang jahat saja pun dilihat anaknya udah sakit, dia berusaha, dia jual apa aja, ya, miliknya untuk dia menyembuhkan anaknya tadi, bawa ke dokter segala macam. Kenapa sekarang khotbah saya kemarin itu, kenapa penyakit itu sampai mematikan? Ya. Penelitian saya selama 26 tahun itu, ya ada kesalahan. Karena itu tadi ditinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan. Dirubah-rubah lah. Kristen ini saya bilang, saya berani. Ya. Mau dibilang saya penista agama, silakan aja. Lu mau lapor kemana kek. Ya. Ya. Coba kan. Misalnya lu lapor ke surga di sana, nggak apa-apa. Ya. Coba kan. Lu lapor aja. Ya. Tapi pada waktu lu lapor ke surga, pasti kau dilempari batu. Mungkin nggak batu beneran, ya malah penyakit lah, malah petaka lah segala macam. Itu tandanya bahwa Tuhan marah sekali karena ditinggalkan ini hukum-hukumnya Tuhan dirubah-rubah. Ya. Makanya saya mengatakan ini tadi kalau kita baca tadi, coba satu orang tadi yang dari atas kita lihat ini, dihitung ini tadi ayat 1 sampai 2 tadi, kembali ke Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mitsraim, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi bulan ketiga kan? Bulan ketiga, tanggal 3, mereka sampai ke gunung Sinai. Ya. Jadi kalau kita hitung dari keluarannya mereka sampai ke gunung Sinai pada waktu Tuhan bicara itu 49 hari. Ya, mari kita lihat. Mereka berangkat tanggal berapa? 15. 1 bulannya kalendernya Israel itu berapa hari? 30 hari. Berarti kan bulan pertama itu berapa hari? 16 tambah 30 berapa? Bulan kedua kan? Bulan kedua itu kan? 46. Berapa hari? 46. Bulan kedua berapa hari? 30 tambah 16 berapa? 46. Tambah 3 berapa? 49. Hah? 49. Baca tadi Keluaran 19 ayat 11. Ya. Baca di situ supaya ini orang-orang yang yang ikuti khotbah ini mereka catat, saudara. Kalau mereka catat ini besok mereka nggak mau jadi orang Kristen, 1000% nggak mau. Karena ada penipuan di situ. Tidak benar. Mereka sudah ganti Sapuat jadi namanya Pentakosta itu. Coba kita lihat aja nanti benar nggak. Jadi ingat ya,
hari ke-49 itu mereka mendengar suara apa yang mereka dengar itu? Suara Tuhan. Isi kedua lobatu. Makanya saya mengatakan nanti tahun Sabat depan itu saya akan kita buka lagi namanya Keluaran 20 itu. Karena dia nyambung di sini. Nyambung, ya. Coba ayatnya 11 tadi, Keluaran 9 ayat 11. Menjelang siap, sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi pada hari ketiga atau tanggal 3 itu, ya, kan tadi bulan ketiga kan? Hari ketiga atau tanggal 3 itu mereka mendengar suaranya tuh. Jadi pas nggak? 49 hari, pas nggak? Pas. Jadi ke-49 dengar suaranya Tuhan. Yang mendengar itu suaranya Tuhan itu tidak lain tidak bukan isi kedua lobatu ini. Nah inilah yang diincar orang Kristen, suruh buang. Nah kalau sudah seperti ini mau hidup, mati. Saya mau beritahukan hari ini tegas saja, mati. Tuhan itu dia tidak pernah akan robah namanya perkataannya. Kalau Tuhan robah perkataannya itu berarti Tuhan itu peletot-peletut. Jadi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Tuhan yang peletot-peletut. Ya. Ingat baik-baik, hari yang ke-49. Dengar suaranya, perintahkan kepada Mose, ya. Supaya nanti ajarkan kepada orang Israel kedua lobatu ini. Pada waktu dia keluar itu langsung tertukik nggak di batu itu? Pada waktu mendengar tadi suaranya langsung ditukik nggak di lobatu ini? Belum. Jadi namanya keisi lobatu itu tidak langsung pada waktu ditukik, saudara. Makanya baca kitab suci dengan lengkap. Ya, baca lengkaplah kitab suci itu lah. Ayat Keluaran 24, Keluaran 25 di sana. Baca di situ. Akhirnya Mose naik berapa hari di atas? 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum, ya. Ambil di sana kan dia bawa lobatu nih, kedua lobatu yang masih kosong kan, bawalah ke atas gunung. Dari situlah Tuhan menukik pakai jarinya. Nanti tukik-tukikan nanti Sabat depan, ya. Saya tahu kok orang Kristen ini nggak pernah baca kitab suci, ya kan? Jangankan sampai Maliaki. Ini namanya Kejadian sampai Ulangan saja pun orang-orang Kristen itu nggak ada waktu, ya, gitu loh. Ya. Saya pernah tanya ini keponakan kandung saya ini, keponakan kandung saya bilang mau ya ambil waktu ke baca kita, nggak ada waktu saya om. Jawaban itu ya benar, ini keponakan kandung saya loh. Ya. Saya sampaikan hari kan mungkin hari ini apakah dia dengar di sana, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti tidak punya waktu. Nah kalau kau tidak punya waktu, ngerti nggak isi kitab suci? Halo? Tidak. Saya bilang di depan saya ini orang-orang canggih-canggih semua ini, ya kan? Orang-orang canggih semua, orang-orang jenius ini yang di depan saya ini kan. Makanya saya bilang di depan saya ini kan sekolahnya bukan sekolah ece-ece itu. Sudah mahal, bonafit lagi, coba. Nah depan saya ini. Ya, coba kan? Makanya yang depan saya ini kan nggak boleh gua kalah. Karena mereka ini dari perguruan tinggi yang canggih-canggih semua. Nah, supaya mengimbangin yang ini, wah saya dari dulu juga belajar namanya ilmu sekuler. Saya dulu bukan jadi satpam itu bukan pekerjaan hina ya, bukan ya, pekerjaan bagus lah. Tapi saya bukan satpam dulunya, ini gitu ya. Makanya saya bilang anak saya ini kan dua-duanya teknik sipil ini, ya, orang canggih-canggih ini, ya. Gitu ya. Konsultan itu ya harus presisi beneran itu. Jangan sampai salah-salah nanti bisa gedungnya bisa miring, bisa roboh lah nanti kan, atau jembatannya bisa roboh nanti ya. Jadi kembali lagi nih yang saya sampaikan hari ini. Jadi yang kita dengar bersama tadi itu Tuhan bicara kepada manusia dan manusia mendengarnya. Ya. Saya bilang mendengar dari dulu pada waktu pendeta bilang bahwa hukum Taurat tidak relevan lah segala macam, benar-benar jahat sekali. Saya mengatakan saya berani di YouTube, itu namanya penjahat itu. Tidak benar, ya. Tidak sesuai namanya isi kitab suci di dalam saya pelajari 26 tahun, ya. Gitu. Ini mematikan orang.
Mereka tidak berkata benar. Ingat tadi kan katanya ayat 5. Ayat 5 mengatakan, kalau engkau benar-benar melakukan perintahku, aku jadikan engkau harta kesayanganku. Ayat 6, aku menjadikan engkau apa? Bangsa imamat dan bangsa rajani. Coba baca ayat 5 sampai ke 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Coba saudara, kalau engkau mendengarkan baik-baik, dan engkau apa? Harta kesayanganku. Aku jadikan engkau menjadi bangsa imamat dan bangsa raja. Makanya saya bilang, kau Kristen jangan sok-sokan. Bangsa Israel ini bangsa pilihannya. Kenapa dia jadikan bangsa pilihannya ini? Kenapa? Untuk apa? Supaya memelihara namanya hukum Taurat. Amin. Ya. Jadi namanya bangsa Israel ini dipilih supaya namanya memelihara namanya apa? Perintah Tuhan, saudara. Ya. Makanya saya bilang jangan ikut Pak Pendeta, keluar aja dari situ. Ya, saya bilang saudara saya kan, saya bilang keluarlah kalian dari situ. Ya. Kalau saya ini agama Buddha atau agama Hindu, saya tidak akan ngeritik orang Kristen itu. Saya nggak berani. Karena saya ini mantan orang Kristen dan keluarga besarku banyak Kristen mayoritas seperti itu, makanya saya sampaikan melalui YouTube ini. Keluarga saya itu kan di mana-mana ada, di Kalimantan atau di mana ya. Kali-kali ada yang nonton melalui YouTube ini, gitu. Makanya saya bongkar ini apa yang ditutupi sekian tahun, ya, dari generasi ke generasi, ya. Bahwa namanya apa ajaran Kristen itu memang tidak ada, ya, dan tidak pernah saya temukan di dalamnya itu untuk merubah atau tinggalkan hukum Taurat, tidak pernah ada, ya. Makanya khotbah-khotbah saya yang lalu itu namanya Kristen itu siluman. Ya, tidak ada perintahnya, tidak pernah saya ketemukan pasal ini, ayat ini. Ya, ya paling-paling ada andalan-andalan di situlah, mungkin di Matitia 16 di situ, ya. Jemaatku, aku akan bangun di sini, seolah-olah di situ apanya Tuhan bikin agama baru, tandingin namanya agama nama Yahudi. Tidak pernah ada, ya. Makanya dengan jahatnya mereka ini kan namanya nama Tuhan diganti, hari-hari raya diganti, nama-nama orang ganti nama Yunani semua. Ya, ini kejahatannya siapa? Bukan kejahatannya orang Indonesia, kejahatannya di Eropa dipindahkan di Indonesia. Akhirnya korbannya banyak. Ya, kalau di Eropa sana rame-rame tinggalkan Kristen. Jadi Eropa tuh rame-rame tinggalkan Kristen. Kalau di Indonesia kenapa mereka sampai sekarang ini tidak mampan? Sekalipun kita pakai pasal dan ayat, karena di Indonesia ini untuk mencari nafkah. Bilang pendeta-pendeta itu orangnya bodoh awalnya. Dikasih gelar akhirnya apa? Ikutin namanya penyesatan dari Eropa itu, saudara. Terus seorang Kristen itu di Indonesia ini tidak pernah namanya membaca kitab suci ini, tidak mau mempelajari. Itu masalahnya. Coba kan? Ya, itu masalahnya. Kapan sih Tuhan perintahkan kita? Kalau kita lihat di mana sih apanya Tuhan perintahkan itu dihitung? Mari kita perhatikan, catatlah baik-baik ini, ya. Ya, catatlah. Tidak salah apa? Salah tangkap, ya. Baca pelajarilah setiap hari gitu kan, ya. Kalau kita ulangan misalnya ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9 yang kencang juga. Ulangan. Jadi ulangan ini sebenarnya diulang-ulang terus ya. Jadi bangsa kesayangannya, bangsa pilihannya gitu ya. Tapi kita baca saja namanya ulangan. Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu. Engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhan di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Yahwe mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahwe telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Farao, Raja Mitsraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahwe Tuhanmu dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai yang beribu-ribu keturunan, inilah namanya harta kesayangannya. Bukan karena banyakmu, karena nenek moyang. Nenek moyang yang dimaksud siapa? Abraham. Nenek moyang dimaksud siapa? Abraham, Ishak dan Yakob. Makanya Abraham itu dipilih, ya, dipilih yang ada di kolong langit itu supaya perintahkan apa? Anak-anaknya, keturunannya memelihara namanya perintah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi dipilih ini, pilih Abraham ini. Jadi Abraham memang luar biasa. Abraham itu bukan orang Israel, ya. Bukan orang Kanaan, bukan. Dia dari mana? Mesopotamia kurang lebih sekarang itu namanya orang-orang apa? Iran lah, Irak sana itu, ya. Ya. Jadi dia dari situ tuh diambil, suruh namanya tanah Kanaan, ya, supaya perintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk memelihara apa? Perintah tuh. Zaman Abraham dulu ada tertulis nggak? Halo? Belum. Hah? Belum. Terus apa? Taurat apa? Taurat lisan namanya. Makanya kalau engkau baca namanya, Keluaran 18, Kejadian 18 ayat 19 mengatakan, catat bayi-bayi ini, kalau engkau jadi anak kesayangannya, kembali kepada hukum Tuhan, ya. Dia akan memeliharamu, lu tidak akan mati kan penyakit, ya. Malapetaka tidak akan menimpamu, karena engkau adalah harta kesayangannya. Supaya engkau dari harta kesayangannya Tuhan, ikuti namanya Tauratnya. Jangan ikutin Pak Pendeta, tinggalkan pendeta ini, ya. Coba baca namanya Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahwe dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahwe memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba kan, jadi dipilihlah Abraham ini dari Mesopotamia ini, ya, menuju tanah Kanaan, supaya perintahkan nanti anak-anak turunannya untuk memelihara namanya Taurat, saudara. Ini yang benar, ya. Berdasarkan namanya isi kitab suci. Makanya kalau bacanya jangan bacanya di Kejadian 18. Lihat juga Kejadian 17 sana, bagaimana Tuhan itu ada perjanjian Abraham dengan apa? Abraham dengan Tuhan Yahwe, saudara. Supaya engkau pinter, ya, pelajari, bacalah, pelajari setiap hari, ya. Jangan hanya gondol-gondol ijazah tapi tidak tahu apa-apa. Makanya saya mengatakan si pendeta-pendeta STH itu gondol ijazah tapi goblok-gobloknya, ya. Coba kan. Coba kalau lawan saya pendeta-pendeta, ya. Makanya saya bilang waktu saya pulang Sumba, kumpulin semua Sumba itu. Kamu kumpulin, lawan sama saya, ayo. Bawa kitab yang sama, ya. Takut, saudara. Takut, ya. Saya mengatakan jangankan namanya untuk ilmu. Natap mukaku saja nanti dekat sama saya udah copot-copot tuh jantungnya, ya. Jadi bukan janggutnya saja loh yang panjang, saudara. Nyalinya juga besarnya besar itu, ya. Besar, ya. Saya sampaikan ini, ya. Kembali lagi kita Keluaran 19 ayatnya tadi 1-25 ini. Kalau engkau menjadi anak kesayangannya, ikuti saja, patuh aja perintah Tuhan, ya. Patuh saja. Jangan ikutin pendeta-pendeta bodoh ini, ya. Sudah uangmu habis dikuras kantongmu, mati lagi, ya. Makanya sama khotbah saya kemarin kan, ada orang katanya Tuhannya dia Yesus, wah dasar Yesus, tapi dia kencing di tempat tidur, berak di tempat tidur, dia jalan berdengkel-dengkel sampai ngiler-ngiler gitu kan. Coba kan, ya, ya. Coba kan, kalau sudah begitu tuh, ya. Makanya ada juga yang benci mungkin kalau dengar khotbah saya itu, ada juga yang isukan, oh dia sudah stroke. Saya tidak stroke, ini katanya luar biasa,
umur 70 tahun. Ayo. Kekuatanku masih seperti dulu waktu saya umur 45 tahun. Waktu saya mengenal namanya kebenaran ini tahun 2000 itu, saya umurku 45 tahun. Sekarang umurku 70 tahun lebih, kekuatanku masih seperti dulu. Ya toh? Ya, kekuatan seperti dulu. Makanya saya bilang kalau aduk fisik kita baku tinju saja. Ayo kita baku tinju. Kena sekali pukulan itu tidur dia pindah alam. Saya mau kasih tahu, itulah namanya Tuhanku yang bernama Yahweh. Ya. Kenapa saya berani berkata itu bukunya saya pelajari. Enak aja Kristen ini ada Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Ya, itulah Kristen. Ya, makanya Eropa dipindahkan ke Indonesia. Nah di Indonesia ini mereka cari uang, nguras kantong-kantong orang. Siapa yang membantah ini? Pendeta tuh nggak berani bantah aja. Makanya saya bilang kalau engkau mencintai namanya hukum Taurat, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa kan? Lu terima persembahan itu. Ya? Tapi jangan bilangnya tadi, kau sikat namanya perpuluhannya persembahannya, lu bilang hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat itu perintahkan supaya orang bawa perpuluhannya? Kenapa perpuluhannya langkung kau suka sekali? Sedangkan firman-firmannya kau tinggalkan. Terus kau hujat-hujat nama Yahweh lagi, coba. Akhirnya apa? Dengkle gitu kan, sambil jalan ngiler-ngileran gitu kan. Jadi ada juga mungkin keluarga saya juga ada yang benci mungkin. Dia sudah kesal banget kalau dengerin khotbah saya, panas kupingnya itu. Ya. Panas saja kupingnya. Ya. Mungkin gak bisa tidur juga, dia bolak-balik kan. Karena sudah kebongkar ini. Ya. Dan memang tidak di Indonesia tidak mau bongkar ini. Pertama memang karena tidak punya pengetahuan apa-apa, ya. Coba kan. Terus dua nanti dibilang kita penista, saya laporin penista agama. Laporin aja, ya. Malah lebih bagus lagi nanti kalau saya teriak-teriak di depan TV atau apa kan lebih tersebar lagi nanti. Coba saudara, saya itu berani, ya. Saya tidak akan pernah ciut nyalinya kan gitu. Ya apa yang saya sampaikan dia memang ada tertulis di dalamnya. Ya. Coba sekarang kan dihitung namanya tanggal 15. Coba satu orang baca namanya bilangan. Ini kan tadi mereka berangkat tanggal 15. 16 tambah namanya 30 kan 46. Benar nggak? Coba kita lihat ini. Mereka berangkat. Mereka berangkat itu tanggal 15. Kita lihat nanti di bilangan. Bilangan 33, catat ya di sana yang nonton ini. Jadi di situ bilangan 33 ayat 1 sampai ke 3. Coba baca. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mitsraim, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Mose dan Aharon. Mose menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Yahweh. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Pesak berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mitsraim. Jadi ini kan mereka berangkat itu sesudah Pesak itu sore atau pagi? Sesudah Pesak. Berangkatnya mereka pagi atau sore? Sore. Mereka berangkatnya sore, saudara. Makanya saya mengatakan tanggal 14 itu terdiri apa? Terdiri dari siang atau malam? Atau malam dan siang? Malam dan siang. Habislah namanya tanggal 14 tadi. Nongollah tanggal 15 itu namanya roti tidak berat. Disitulah mereka berangkat. Ya, jadi paslah itu pada waktu di Gunung Sinai itu hari ketiga. Kalau kita hitung tadi jadi 49 hari. Amin. Disitulah mereka mendengar namanya isi kedua lobak batu. Amin. Sangat jelas kok tadi. Tapi sekarang ada juga ini pengaku-pengaku namanya Yahweh juga. Mereka tidak mau rayakan Pesak itu tanggal 14, tapi mereka rayakan tanggal 15. Ini konyol nggak? Siapa yang mereka ikutin ini? Mereka ikutin petunjuk dari kitab suci atau manusia ini yang 15 ini?
manusia mereka yang mereka ikutin? Manusia orang Israel. Siapa kita ini ya? Orang Israel itu tidak menyebut nama Yahweh. Siapa kita ini ya? Orang Israel itu tidak pernah merayakan tanggal 14. Mereka 15. Selama ribuan tahun mereka di mana? Siapa yang membantai mereka? Namanya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ya, karena itu tadi menyimpang dalam hukum Taurat ini sehingga mereka itu dihukum. Ya, sampai saat ini coba kita lihat sekarang ini, ya, kita lihat perang ini melawan Palestina ini sampai sekarang tahunan belum juga dilenyapkan berapa ribu orang yang mati orang Israel ini. Mereka sadar nggak? Tidak sadar juga ini. Ya, coba kan? Ya. Terus apakah mereka ini Tuhan dibuang? Oh, tidak dibuang. Ya itu tadi masih dipegang namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ya. Karena memang diangkat mereka ini jadi anak. Diangkat nggak Israel jadi anak? Ya. Supaya apa mereka? Diangkat jadi anak itu supaya apa? Supaya memelihara namanya hukum Taurat. Amin. Tadi kan kita sudah dengar namanya Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9 kan, gitu kan? Ya. Kan kita sudah dengar. Ya. Kan sangat jelas di situ ya, bahwa mereka ini jadi anak. Coba kita lihat dulu namanya Keluaran 4 ayat 22, ya. Mereka ini diangkat ya. Memang bangsa satu ini kalau mendengar-dengar itu orang banyak yang nafsu. Yang nafsu juga Kristen juga, tapi kebanyakan yang bukan Kristen juga dengar bahwa Israel itu bangsa pilihannya, harta kesayangannya. Banyak orang yang benar-benar nggak terima yang saya sampaikan ini. Ditulisannya seperti itu. Coba kita lihat lagi namanya Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi Israel anaknya yang jadi bukan tunggal ya. Tunggal dengan sulung beda nggak? Hah? Beda. Kalau tunggal itu hanya satu-satunya seperti namanya Ishak. Ishak itu tidak punya saudara perempuan, tidak punya saudara laki-laki. Dia anak tunggal. Jadi dia bilang ini anak sulung. Terus anak kedua ada nggak? Kira-kira ada nggak yang anak kedua? Ada. Supaya kita jadi anak kedua itu apa yang kita lakukan? Ikuti perintah. Ikuti perintah. Ikuti perintah Taurat, ikuti Taurat itu dengan segenap hatimu, pasti engkau jadi anak yang kedua. Ya. Coba saudara renungkan yang saya sampaikan ini. Banyak orang yang tinggalkan Taurat, akhirnya apa? Ikutin ajaran pendeta-pendeta, ajaran agama Eropa ini, agama Kristen, akhirnya banyak orang yang sengsara. Banyak orang sengsara, udah mati ini orang penyakit, dia bilang Yesus dasar. Ya ampun Pak Pendetamu datang di situ. Kalau setiap orang mati itu, Kristen orang mati, pendeta yang datang untuk membuka jalan ke surga. Saya bilang tuh pendeta-pendetamu gitu, kalau nggak ada hukum negara ini udah saya lemparin batu tuh biar dia mampus itu, ya, masuk neraka sekaligus, ya, gitu kan? Memang neraka itu, bukan saya loh. Dalam ini isi kitab suci dalam tegas gitu, ya. Jadi Israel itu diangkat menjadi anak supaya dia memelihara apa? Hukum Taurat sampai selama lah. Tadi ayat 9 coba kita tadi Ulangan 7 ayat 9-nya. Coba ya, kita lihat di situ. Ayat 9-nya. Ulangan 7 tadi ayat 9-nya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Supaya berpegang perintahnya beribu-ribu keturunan. Amin. Amin. Makanya engkau akan jadi kata kesayangannya tuh Tuhan. Amin. Amin. Coba kita lihat lagi namanya Ulangan 26 ayatnya 16 sampai 19. Kita lihat lagi di situ. Ulangan 26 ayatnya 16 sampai 19. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah dan peraturannya dengan mendengarkan suaranya.
Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Tempat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang dijanjikannya. Coba, ya, aku akan jadikan harta kesayanganmu supaya engkau namanya terpuji dan Orang nggak mau loh, ajaran pendeta nggak mau, ajaran Kristen nggak relevan. Yang saya bilang gila betul. Kudus itu apa? Kados, kalau bahasa aslinya kados. Kados itu apa? Kudus itu apa? Terpisah. Dipisahkan dari bangsa lain. Jadi kudus atau kados itu namanya terpisah. Amin. Amin. Makanya ada perjanjian nanti kalau kamu kawin nanti tidak boleh kawin sembarangan. Supaya apa? Supaya benih-benih itu kudus. Amin. Amin. Karena mereka lah nanti menjadi bangsa imamat dan bangsa rajani. Amin. Amin. Ya? Ini perintah Tuhannya seperti itu. Makanya kalau kita lihat tadi hitungannya namanya Sapuat. Jadi hari Sapuat ya digantikan orang Kristen itu namanya apa? Sapuat jadi apa? Hari apa? Pentakosta. Saya bilang penipu ini benar-benar ya dirubah semua. Yang mereka katakan Injil itu nama Tuhan dirubah, nama-nama orang dirubah semua itu hari-hari raya ditinggalkan semua, saudara. Luar biasa saya bilang. Wah, coba kan, makanya saya bilang saya getol banget ini. Ya. Kenapa saya getol? Keluarga saya masih banyak sekali. Ya. Masih banyak, padahal saya kasih pasal dengan ayat. Ya contoh-contoh kan, misalnya setiap hari Sabat itu kan di Facebook kan ada di sana. Ya. Ada, nanti kalau kamu ikutin Sabat, ini. Kalau kamu tinggalkan Sabat, ini. Sudah lengkap, tapi nggak ada loh, saudara. Ya. Ada, saya bilang kecil sekali itu. Ya. Makanya saya bilang ada 2 laki-laki tuh, 2 perempuan. Kalau perempuan satu kadang-kadang kayak kapal selam juga. Kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak terbit loh, saudara ya. Ya. Padahal itu ada orang nggak peduli kok, nggak peduli. Ya. Dia lenggang kangkung saja karena banyaknya orang setiap minggu kan begitu kan. Lu tahu kau pergi hari Minggu itu, ya, dikuras uangmu. Ya. Saya tantangin orang-orang seperti ini kan gitu. Masa saya ulang-ulang terus kalau saya agama Hindu, Buddha, saya nggak berani. Ya, kan itu agamanya mereka kan. Dia mau jungkir balik kan sangat. Karena saya ini orang Kristen, makanya tahun 2000 itu apa sih? Jadi ada dorongan, itu dorongan Roh Kudus lah. Dorongan rohnya Tuhan, dorongan kuasa Tuhan kan. Dorong saya untuk saya baca di dalamnya. Maka dari situ saya waktu pertama sekali saya baca apa sih isi kitab suci ini. Nah pada waktu saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu baru saya tercengang-cengang. Ya ampun, bapak gue kemana? Ibu saya kemana? Kakak-kakakku kemana mereka gitu? Hanya bisa menangis. Coba kan? Mau bagaimana lagi? Ya, ini agama ini kan sudah menguasai dunia ini. Ya. Makanya saya bilang mereka Kristen, oh kami miliaran, kagak. Itu di Eropa sana udah nggak ada. Itu agama Kristen kan dari Eropa sana. Oh, ditinggalkan, banyak orang sadar bahwa dalam ajaran-ajaran Kristen itu penipuan. Mereka nipu. Ya. Tidak ada perintah-perintah dalam kitab suci itu. Ya. Makanya sahabat mengatakan itu hari raya, hari ibadahnya, hari rayanya. Maksudnya itu hari raya siluman namanya. Yang tidak ada diada-ada ini. Coba lihat saudara. Ya. Ya. Saya tidak kompromi. Ya. Coba kan. Saya tetap sampaikan. Untuk apa? Ini keluarga-keluarga saya ini. Coba kan. Ya. Ada keluarga saya, pangkat anak, ada yang cucu dan lain sebagainya. Saya ini kan sudah banyak keluarga. Ada nggak namanya keluarga saya yang mulai sadar dikit? Ada. Sekalipun mereka juga pun terbatas kan, tidak ada yang melayani langsung sana tuh. Tidak ada kan. Mana ada di Sumba sana itu yang percaya namanya Yahweh, yang kembali kepada Sabat itu kan nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya, diolok-olok, ya iya, saya diolok-olok, ya nggak apa-apa. Tunggulah pada waktu lu mati nanti. Pada waktu death itu mati, nah lo, apakah ke surga atau ke bawah ini? Ya? Kenapa?
saya sudah baca namanya Luka 16. Luka 16 apa? Ada orang kaya dan orang miskin, saudara. Itu kalau saya baca takut, saudara. Di sana itu terakhir sana dia bilang ada hukumnya Mose dan kita para nabi. Baca saja itu pasti mereka tidak akan masuk, tidak akan ikutin lo di situ. Itu kalau kita baca namanya Luka 16 itu 19 sampai selesai di bawah itu benar loh, saudara. Itu masih ada saudara saya di sana loh. Ya masih banyak deh, tolong deh kirimkan orang mati. Kagak ada. Itu kan ada kitabnya Mose dan kitab para nabi. Baca aja, mereka nggak akan masuk di situ. Tapi kalau mereka tetap bandel juga nanti akan di situ juga. Ini saya ulang-ulangin ya. Nggak mampan. Mereka mengolok-ngolok. Ya lah. Mas Ambil kalau mau ngolok-ngolok masalah pendidikan segala macam, yuk kita adu saja ilmu loh, saudara ya. Ya. Apalagi lo ilmu politik, mau ilmu ekonomi itu saya nggak pernah takut. Gitu loh, ya. Mau marilah rendahkan hatimu gitu loh. Pelajari kitab suci ini, pasti akan engkau selamat, engkau akan jadikan engkau anak kesayangannya Tuhan. Amin. Amen. Jadi sangat jelas ini kalau kita lihat hitungan tadi, hitung namanya dari tanggal apa? 15. Anak dari 15 gitu loh. Sampai ke gunung Tuhan itu pas namanya 49. Kalau kita lihat di situ hari raya itu ketentuan Tuhan yang tidak boleh dirubah siapapun itu namanya kalau kita baca namanya Imamat 23. Siapa satu orang? Imamat 23 ayatnya 15 sampai 21. Perhatikan di situ itu namanya hari raya Sapuot, ya. Makanya hari yang ke-50 itu dirayakan. Jadi hari rayanya itu hari ke-50. Mendengar suara Tuhan itu, suara Tuhan artinya Tuhan bicara itu untuk isi kedua batu itu hari ke-49. Jadi hari ke-49 itu penting sekali, saudara. Jadi Sapuot itu hari raya utama, ya. Hari raya utama itu kan Pesak. 2 itu Sapuot, ketiga itu namanya Pondok Daun, ya. Kalau kau baca di Injil di sana pun juga, ya, sampai Rasul Saul itu kan dari Asia lah mungkin sana dia cepat-cepat pulang ke Yerusalem untuk merayakan namanya hari Sapuot. Jadi semua itu mereka rayakan, tapi Kristen nipu. Aduh, benar-benar luar biasa ini kan. Ya. Coba baca sekarang. Namanya Imamat 23 ayatnya 15 sampai 21. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 22/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Yahweh. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu harus menjadi korban bakaran bagi Yahweh serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Yahweh. Kemudian ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya itu beserta roti hulu hasil sebagai persembahan unjukan di hadapan Yahweh beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Yahweh dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Coba, itu namanya hari raya apa? Hah? Sapuot. Nah, digantilah nama Kristen itu namanya apa? Pentakosta, saudara. Coba satu orang namanya Kisah Para Rasul 2 ayatnya 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba kan dirubah semua di situ. Tapi di situ masih ditulis namanya Pentakosta, ya. Artinya kalau kamu klik catatan kakinya, coba kamu lihat catatan kakinya di situ, lihat.
Akhirnya nanti dia larinya ke Imamat 23 kan? Ya. Ayatnya 15 Sampai 21. sampai ke 21, saudara. Nah, di mana? Ya, yang orang-orang Kristen itu. Makanya orang Kristen sekarang, ini kan tahun ini kan memang dulu memang selisihnya satu minggu. Nanti Pesaknya namanya sesuai isi kitab sucinya hari apa? Hari Selasa kita, ya. Karena hari Selasa di Indonesia itu kenanya kalender Israel itu tanggal 14 Nisan, ya. Jadi hari namanya Selasa itu tanggal 14 Nisan. Ya, coba kan? Ya. Jadi namanya Pesaknya namanya sesuai namanya isi kitab sucinya. Tapi kalau Kristen namanya Pesaknya di hari Minggu. Setiap tahun dari Eropa itu sampai sekarang itu ribuan tahun, Pesaknya dia setiap tahun itu ada hari Minggu. Ada dia namanya Jumat Agungnya. Ya. Makanya nanti jatuhnya dia tahun ini tanggal 3 itu hari apa? Jumat Agungnya. Pesaknya dia tanggal 5. Nah, tanggal 5-nya kan April kenanya hari apa? Hari Minggu kan? Coba kan? Ini ajaran siapa? Di dalam kitab suci tidak diketemukan ada namanya Jumat Agung. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah memerintahkan Tuhan itu Pesakmu setiap tahun itu hari Minggu. Penipuan kah ini? Halo? Amen. Ya. Takut nggak kalian saya sampaikan ini? Takut. Takut. Bukan kamu takut sama orang nanti kamu di demo atau dilaporin penista agama. Tidak. Mereka lah penista agama ini yang merubah-rubah di dalamnya. Yang tidak ada diadain. Siapa yang salah ini? Ya? Mereka di Indonesia membabi buta. Coba kan? Makanya saya mengatakan namanya Injil ini sudah diperkosa 70% itu. Ya? Coba kan? Ya? Mari kita lihat nanti, kita buktikan nanti. Tulisan aslinya kadang-kadang dengan kutipannya berbeda gimana sih? Ya? Ini perbuatan siapa? Ya. Terus mereka orang Kristen itu bagaimana caranya mereka hitung? Gitu? Coba kan? Kalau berdasarkan dalam kitab suci di dalamnya, itu namanya tanggal 14, namanya Pesak. Tanggal 15 roti tidak beragi, karena disitulah mereka keluar dari tanah Misraim. Sangat jelas. Makanya saya bilang hari yang ke-49 di situ mereka mendengar suaranya Tuhan. Ya. Suara apa yang mereka dengar? Ya, isi kedua lobatu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah ditentukan mati, nggak peduli yang begini, nggak peduli. Ya, nggak ada waktu saya. Ya, mendingan gua kerja. Lu kerja tuh benar nggak? Boleh nggak? Ya boleh aja. Lu kerja itu umurmu 78 tahun, lu mati juga nggak akan bawa ke kuburan hartamu. Ya, nggak akan lu bawa. Ya, nggak bawa ke kuburan lah. Ya. Mati juga kan gitu kan. Ya. Kalau saya sekarang saya sadar, yang saya cari uang dulu waktu saya jadi pengusaha itu mondar mandir, saya anggap itu untuk hidup, itu bukan untuk mati. Karena makin banyaknya uang orang, pasti dosanya makin menjadi tidak terkontrol. Ya. Makanya saya mengatakan saya jadi pengusaha dulu, menikmati hal dunia, iya betul. Ya. Di Jakarta itu dimanapun diskotik udah saya naik turun. Ya. Coba kan, bayar perempuan pelacur itu. Ya. Yang di dalam kitab suci juga ada tulisannya di dalamnya. Ya. Saya anggap itu tidak dosa karena tidak tahu namanya isi kitab suci, tidak pernah pelajari namanya isi kitab suci. Ya. Sekarang saya pelajari dari saya nggak berani. Ya. Makanya usaha saya dulu sudah tidak fokus lagi lah. Saya pelajari itu namanya isi kitab suci ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri saya maupun juga keluarga aku yang paling penting. Gitu? Ya? Saya anggap dulu yang saya banting tulang banting itu apa? Sia-sia doang. Gitu? Ya? Saya bukan sombong lah. Mungkin saya satu daerah aku dulu mungkin yang paling sukses di Jakarta ini saya lah. Ya? Gimana sih? Tahun 80-an kita ini udah naik mobil. Udah gonta-ganti mobil, itu namanya mobil-mobil baru dari dealer itu. Ya?
Kenapa kita begitu gampangnya dulu main alat berat, saudara? Ya, sukut alat berat itu, saudara. Terimanya juga yang berat-berat juga, saudara. Ya, kita cari uang, ya, kita kuasai. Barang-barang susah dicari Indonesia, kita cari ke luar negeri, ke Cina, ke Jepang. Ya, kita jual di Indonesia, saudara. Wah, ya. Pernah saya itu, waktu saya pengusaha dulu, ini Ibu Ana. Ya, dia cari namanya di Cina sana. Di Cina sana itu, saudara, 7 juta. Ya. Masuk di Indonesia itu 35 juta, berapa keuntungannya, saudara? Ya? Ada juga Ibu Ana dulu pernah namanya pesan barang tuh yang hanya berapa ya? Hanya 250.000 tuh, di sini 2,5 juta. Ya, coba bayangan aja, saudara. Akhirnya apa? Kita banyak uang, boro-boro kita punya waktu untuk membaca kitab suci, akhirnya dosa dan dosa. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Marilah sadar diri, pelajari kitab suci dengan baik ini, ya. Tinggalkan ajaran-ajaran yang tidak benar ini, ya. Sekarang ini kan namanya tanda-tanda akhir zaman ini sudah di depan mata kita ini. Sadarlah engkau hari ini, kembalilah ke hukum Taurat, pasti engkau jadi harta kesayangannya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Pasti saya jamin, ya. Lu tidak pernah akan mati karena penyakit, lu tidak akan pernah mati namanya malapetaka. Ya? Ini janjinya Tuhan. Coba kan, loh, ya? Itu janjinya Tuhan. Ya? Pembela kita, meluputkan kita dari malapetaka itu siapa namanya? Ya? Coba. Yeshua. Ya? Kita lihat perkataan Salomo itu kan. Coba Amsal 17 ayat 17 itu coba baca. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Coba. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau ayat 7 pasal 7 ayat 17. Pasal 7. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur gaharu dan kayu manis. Amsal tadi ya? Ya. Lain kali nanti saya akan sampaikan itu. Kembali lagi kita tadi ini, yang keluaran ini. Marilah kita pelajari kitab suci dengan baik, dengan benar ini, ya. Supaya kita ini tidak disesatkan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya. Marilah kita pelajari kitab suci ini, keluarlah dari penyesatan ini, kan gitu kan. Makanya kalau kita baca 2 Korintus 6 ayatnya 16 sampai 18 kalau tidak salah, coba baca, ya. Baca namanya 2 Korintus 6 ayatnya 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Coba pisahkan dirimu, makanya namanya kados atau kudus itu terpisah. Pisahkan dari dirimu, supaya engkau terpisah dari mereka. Harus mempelajari isi kitab suci ini, ya. Baca dengan baik isi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, jangan malas, ya. Dengarin begitu langsung ngantuk, ya. Yang ngantuk engkau itu bukan Tuhan, adalah iblis, supaya engkau tidak mau membaca kitab suci ini. Dengan engkau tidak mau membaca kitab suci ini, dengan engkau tidak mempelajari kitab suci, akhirnya gampang kau ditipu, ya. Ya. Pisahkan dirimu, keluar dari penyesatan ini, ya. Ditujukan kepada siapa itu namanya 2 Korintus 6 ini? Ditujukan kepada siapa? Israel. Halo? Kepada siapa? Orang siapa pada waktu itu di Korintus ini? Orang Israel. Hah? Israel. Orang Israel yang punya agama namanya agama Yahudi, punya kitabnya namanya Talmud. Makanya di situ pisahkan dirimu, keluar dari situ. Maka aku akan jadikan engkau anak kesayanganku. Benar nggak? Halo? Ya? Ini jelas loh, saudara. Pisahkan dirimu dari ajaran-ajaran sesat ini. Jangan bilangnya namanya agama Yahudi itu sesat itu.
Dengan adanya Talmud itu saudara, akhirnya Yerusalem itu dihancurkan. Bukankah pada waktu Tuhan ada di bumi ini, kalian ini tinggalkan kembali ke hukum Taurat, mereka tidak mau, akhirnya apa? Dengan nafsunya mereka, Tuhan digantung saudara. Jadi orang Israel tidak mengenal itu bahwa dia adalah Tuhan. Kalau mereka tahu itu adalah Tuhan, tidak mungkin mereka gantung saudara. Ya. Jadi matinya Tuhan Yesua itu bukan di rancangan Tuhan. Itu karena namanya iri, dengki. Begitulah isi kitab suci di dalamnya. Kalau orang Kristen bilang, oh Allah mengorbankan anaknya. Ajaran mana? Itu kan ajaran orang Kristen. Ajaran dalam kitab suci di dalam tidak pernah ada. Ya. Ya. Dan Tuhan dia bilang, saya akan korbankan nyawaku. Tidak pernah ada di dalam kitab sucinya. Yang benar itu oleh kebencian, oleh iri hati. Ya. Coba kan, oleh iri hati. Ya. Jadi tidak ada dalam Tuhan punya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Tuhan Bapa mengorbankan anaknya untuk menebus mereka ini dari dosa-dosa. Ya ampun, ajaranmu nggak memadai betul. Ya. Kalau engkau dari anak kesayangan Tuhan, pisahkan dirimu, keluar dari situ, maka pasti engkau akan menjadi anak nomor 2. Gak mungkin anak nomor satu itu Israel sudah, itu mereka pegang sudah, karena mereka yang apa, pewaris saudara, ya. Jadi ahli pewarisnya Tuhan itu orang Israel tidak bisa. Jadi orang Israel tidak bisa digantikan, tidak digantikan oleh orang Sumba. Jadi imam-imam nanti di sorga sana, mereka itu tetap orang Israel. Orang Sumba itu diselamatkan nggak? Diselamatkan kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ya, pasti engkau diselamatkan. Ya. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari orang manapun yang mengamalkan namanya kebenaran, pasti diselamatkan. Ya. Itu ajaran Tuhan seperti itu. Gitu. Ya. Lanjut. Yeremia 30, ini kan bangsa ini satu ini. Kalau kamu benar-benar mendengarkan, aku akan jadikan harta kesayangan, aku akan angkat di atas bangsa-bangsa supaya engkau terkenal, terpuji, kan gitu. Berjalanlah waktu, bangsa ini berontak juga loh saudara ya. Ya, jadi memang bangsa ini dia berontak, sekalipun dia berontak ini, memang bangsa ini karena ada perjanjian Abraham, tetap saja tidak bisa dimusnahkan. Coba kita lihat di itu Yeremia 13 ayat 11. Ya. Atau dari 10 lah, ayat 10 sampai 11. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yahuda kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Yahweh, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Tidak mau saudara. Akhirnya berjalanlah waktu, tadi ini mau sudah angkat jadi anak supaya dia terkenal, tersohor, kan? Mereka tidak mau. Makanya saya mengatakan, kalau engkau baca kitab suci, kalau engkau mau saja baca namanya Yesaya yang 66 pasal, Yeremia namanya 52 pasal, Yehezkiel 48 pasal, pasti engkau sadar. Nah, tidak mungkin akan mau namanya ajaran-ajaran pendeta ini. Ya, memaksamu setiap hari, ya. Setiap hari, setiap minggu, saudara, dia paksa, dihalangi supaya engkau tidak kembali namanya hari yang diberkati ini, Sabat ini. Dia tidak izinkan engkau. Kenapa dia tidak izinkan engkau hari Sabat itu? Karena tidak ada nanti yang datang tempat ibadahnya. Ya. Coba kan? Karena hari Minggu itu sangat menguntungkan. Karena hari Minggu itu di Indonesia itu diharapkan hari libur. Ya. Coba kan? Hari libur kan dia bawa nanti perpuluhannya. Kalau di gereja-gereja itu kan, selain perpuluhannya ada namanya kantong-kantong berapa biji, sampai ada 3 kantong saudara. Coba kan? Diputar-putarin lo di situ. Kayak kalau dipaksa di situ saudara, lo tidak kasih, lihat tetangganya malu. Ya kan? Lo kalau masuk dalam tempat ibadahnya mereka, tidak kita kasih, malu juga. Akhirnya kepaksa saudara. Kadang-kadang ada orang juga, pernah teman saya, karena malu, nggak ada duitnya. Jadi tangannya dimasukin ke dalam, nggak ada, malu loh saudara. Di dalam kitab suci tidak diketemukan.
Apalagi di Injil sana itu tidak ada namanya. Kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Tidak pernah ada ajaran sana. Nanti kalau orang sakit terima amplop, orang mati apalagi orang mati. Tidak ada. Nah ini diada-adakan, maka saya bilang itu siluman namanya. Kalau uang saja lo, matamu nyala-nyala. Tapi kalau Taurat, mukamu langsung muka marah. Mendengar Taurat saja pun iblis itu, tahu nggak? Kalau iblis itu mendengar Taurat, marah nggak iblis? Marah dia, saudara. Marah. Jadi orang-orang mendengar Taurat itu pengikut iblis itu. Yang menghujat-hujat nama Yahweh itu antek-anteknya iblis itu, saudara. Mereka dia nggak mau tuh mendengar itu. Coba kan, kalau kau baca namanya Matitya itu 4 sana kan, dia bilang kan ada tertulis, sana kan diganti nama Yahweh itu Tuhan Luar Biasa. Tuh bukan Tuhan Luar Biasa semua, malah Tuhan yang kecil, saudara. Itulah yang kita dapati, yang kita dapat dari ajaran-ajaran yang konyol ini, yang tidak kitab suci. Zefanya 3 ayat 20. Zefanya 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Yahweh. Suatu saat nanti dia akan kembali lagi perkataan tadi. Makanya saya mengatakan bangsa ini, bangsa benar-benar sudah menjengkelkan. Dihukum, dibuang ke bangsa lain, tetap bandel, saudara. Jadi karena memang ingat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga bangsa ini tidak musnah. Tapi ada waktunya nanti, suatu saat nanti mereka akan terkenal, tersohor. Amin. Pada waktu mereka kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan, bacalah Yeremia 31, pasal 31 lengkap, pasal 32 lengkap, pasal 33 lengkap, supaya engkau punya pemahaman yang benar. Baca jugalah Yehezkiel pasal 36, pasal 37. Nah kalau kau sudah mengerti itu, saudara, kagak berani. Taurat tidak berlaku lagi. Kamilah nanti yang jadi raja di atas. Kamilah yang masuk di dalam ruangan Maha Kudus, ditendang kamu di situ. Yang masuk ruangan Maha Kudus itu dari imam-imam, dari keturunan Lewi. Keturunan lain itu yang bukan keturunan Lewi tidak boleh. Di ruangan Maha Kudus ketentuan Tuhan hanya dari keturunan Lewi. Begitulah isi kitab suci. Tapi kalau masuk di mulut-mulut pembinasa itu, pembunuh-pembunuh, itu berbeda lagi. Coba saudara, bikin sedemikian rupa, jadi seolah-olah nanti di ruangan Maha Kudus orang-orang Yunani, yang ruangan Maha Kudus nanti orang-orang namanya Roma, musuhnya Tuhan itu, penipu. Lah bukan saya loh, penipu beneran itu. Mereka penipu kan, saya pernah itu Kristen penipu. Kenapa saya bilang penipu itu? Karena sudah dinubuatkan Daniel. Makanya Daniel 7 dibaca, Daniel pasal 8 juga dibaca. Makanya lambangnya orang Kristen itu namanya kambing. Kambing loh. Jadi lambangnya Yunani, karena Kristen itu dari Yunani. Makanya coba kita lihat namanya Kristen ini semua dirobak. Semua hari-hari dirobak semua, menipu ini dia ini. Padahal yang kita baca dalam Injil ini tidak pernah ada. Yang paling rusak itu nama Tuhan diganti, terus Tuhannya 3. Coba kan, nanti kalau ditanya Tuhannya 3, mana pasal ada ayatnya? Ya paling senjata-senjatanya dia namanya Injil Yohanan pasal pertama. Dia tidak baca lengkap di dalamnya. Coba kan, karena semua di situ dirobak. Yunani semua nama-nama orang sudah bagus-bagus namanya Yohanan. Dia bilang Yohanes, John Travolta. Sudah bagus-bagus namanya Yakob gitu. Woi, namanya James. Ini kan kejahatannya mereka ini yang luar biasa ini, Akhirnya keluarga kita ini kan tidak pernah membaca kitab suci juga, akhirnya mereka kayak kerbau itu kan ditusuk hidung. Akhirnya rame-rame masuk jurang, Ya kalau langsung lu mati nggak ada masalah. Tapi kalau menyusahkan keluarga ini kan, lu sakit di situ, cuci darah setiap hari, mondar-mandir, Tuhanmu mana?
Karena tadi aku kejadikan harta kesayanganku. Coba kan, misalnya ada sepatumu, sepatu kesayanganmu, pasti sepatumu kan kau rawat, kau bersihkan. Ada bajumu, baju kesayanganmu, pasti kan kau bersihkan. Tidak mungkin bajumu akan kotor begitu, tidak mungkin, karena itu harta kesayanganmu. Kalau ada berlianmu, akan kau rawat betul-betul. Itu namanya harta kesayangan. Coba kan, kenapa kita ini mati seperti itu? Gitu? Makanya sahabat mengatakan itu, orang gadis-gadis kawin gak belum, payudaranya habis, digerogotin penyakit, saudara. Coba kan, terus Tuhanmu kemana? Tidur Tuhannya. Tidur. Saya merasakan, dulu saya sakit-sakit ke rumah sakit tidak salah ya, jadi jangan pelintir-pelintir omongan saya loh. Rumah sakit saya dulu itu bukan rumah sakit ece-ece, bukan rumah sakit pemerintah, itu namanya MMC. Tanya semua dulu itu, tahun 80-an itu. Coba itu MMC itu rumah sakit paling mahal di Jakarta. Saya di situ PIP. Coba kan, perusahaan saya dulu, perusahaan namanya Prima sama persada namanya TBK itu. Coba kan, saya tidak mungkin kasih kelas 1, saya PIP. Oh, paling saudara. Itu karyawannya, kalau karyawannya ece-ece nggak mungkin lu masuk namanya PIP. Makanya saya dulu tuh asetnya perusahaan, asetnya saya perusahaan, sehingga saya rumah sakit saya tuh namanya MMC PIP. Coba kan, karena saya berfungsi di situ. Begitu juga lah kalau kita ini jadi anak kesayangan Tuhan, pasti akan dirawat engkau. 1000%. Lu sudah cantik-cantik ini, cantik banget kan gitu, mukanya cantik, belakang, kanan, kiri, cantik. Tiba-tiba langsung payudaramu sekarang digerogot penyakit, mati. Datanglah Pak Pendeta, bilang Pak Pendeta, "Oh, engkau tidak sakit lagi di bumi. Oh, Tuhan Yesus sudah nunggu engkau di atas." Surganya siapa? Kalau surganya namanya Tuhan Yahweh, tidak mungkin lu masuk dalam apa? Namanya ruangan Maha Kudusnya. Orang penyakit itu karena kesalahannya. Begitulah isi kitab sucinya di dalamnya. Supaya kok jadi anak kesayangan Tuhan, kembalilah kepada hukum Taurat. Kita lihat di sini, ini ada sebangsa, satu keturunan lah. Moab dengan Israel itu satu keturunan nggak? Saya tanya. Moab dengan orang Israel ini satu keturunan nggak? Satu keturunan dari mana? Lot itu anak adanya Abraham. Bapaknya Lot siapa namanya? Haran. Haran itu punya anak namanya Lot. Lot itu ada di namanya di mana? Sodom dan Amora. Jadi anaknya Lot itu kawin dengan anak kandungnya juga. Lahirlah namanya 2 laki-laki. Siapa namanya pertama? Moab. Baru namanya Amon. Kurang lebih sekarang itu di yang ada di bumi itu kurang lebih itu, kalau tidak salah itu orang Yordania, karena memang disitulah dulu Moab ini di Yordania ini, saudara. Jadi kalau orang-orang Yordania kurang lebih mungkin saja mereka keturunan dari Moab ini, gitu loh. Jadi ada 2 anaknya namanya Lot itu laki-laki semua, karena Lot itu kawin anak kandungnya sendiri, anak kandung perempuannya. Lahirlah namanya kedua anak ini. Anak pertama kan dia kawinin 2 perempuan ini, anak kandungnya. Jadi Lot itu punya anak kandung 2 perempuan. Anak perempuan pertama itu namanya Moab. Terus anak keduanya itu lahirnya namanya Amon. Ini satu keturunan mereka. Tapi kemudian hari namanya Moab dengan Amon ini namanya bermusuhan, namanya Israel ini. Makanya Moab dan Amon itu sudah kena kutuk. Kenapa kena kutuk? Karena mereka menghalang-halangi orang Israel masuk tanah Kanaan, saudara. Kena kutuk mereka ini, gitu loh. Tapi mereka pada waktu mengatakan, namanya orang Israel dengan kita sama aja, nggak ada beda-bedanya. Kira-kira Tuhan marah nggak? Coba sekarang Yeskiel 25 ayatnya 8-11. Yeskiel 25, ini memang bangsa satu ini, bangsa kesayangan ini benar-benar, saudara. Memang nggak boleh nih satu ini. Memang kesayangannya Tuhan ini mau bilang
bandit segala macam, tetap aja dipelihara dia ini. Coba baca namanya Yehezkiel 25 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yahuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhan kota-kotanya, ya kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu Bet Yesimot, Baal-meon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Coba, dia sama aja mereka ini. Apa sih bedanya mereka ini? Akhirnya Tuhan marahkan Sahum hukum. Nggak bisa namanya orang Israel kita samakan, karena memang dia anak sulung, dan dia pilih namanya bangsa ini untuk jadi apa? Bangsa kesayangannya, supaya mereka memelihara namanya hukum Taurat. Ya. Jadi itulah namanya apa, perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat itu namanya kekal, ya. Hanya persoalan-persoalan sekarang itu kita kembali lagi tadi ini namanya Keluaran 19 ini, ya. Ini banyak orang yang salah. Kenapa sih orang Kristen ini susah mereka nanti menghitung namanya hari ke-50 ini, karena setiap tahun mereka itu tidak pakai namanya tanggal. Jadi mereka setiap tahun itu mereka pakai hari Jumat. Entah bagaimana caranya, coba kita cek sekarang. Misalnya orang Kristen ini sekarang itu di kalender Indonesia, karena dia nanti Jumat Agungnya tanggal berapa ini? Coba sekarang di Indonesia tanggal berapa itu? Hari dia tanggal 3, dia itu Jumat Agungnya, coba. Atau tanggal 5 itu hari apa? Hari Minggu kan? Kalau tahun ini kita lihat nanti, ini ajaran-ajaran Kristen ini yang memang tidak ada dasarnya di dalamnya, tidak diketemukan gitu loh, ya. Memaksa orang-orang untuk masuk di situ, ya. Coba kamu catat nanti tahun ini, tahun depan itu tidak mungkin tanggal 5. Ya. Ayo. Tahun depan nanti kita lihat, kalau dibuka mungkin tahun depan itu bukan tanggal 5 lagi. Pasti tanggalnya berbeda. Kalau namanya minggu tetap, tapi tanggalnya nanti akan berbeda. Ya, bisa kelihatan nggak nanti tahun 2027? Nggak kelihatan? Hah? Bisa. Tanggal berapa itu nanti? Pesaknya dia. Coba. Ini perlu loh kita belajar ini supaya kita tidak ditipu. Banyak keluarga kita ini, kita sampaikan apa adanya, sesuai nama tertulis, ya. Nggak mungkin nanti tahun depan itu pesaknya dia hari Minggu tanggal 5, pasti dia berbeda tanggalnya. Yakin itu, ya. Karena orang-orang Kristen itu tiap tahun itu pasti Jumat Agungnya dan pesaknya pasti namanya setiap minggu, hari Minggu. Coba. Ini ajaran siapa? Pasal berapa, ayat berapa di dalamnya kita tidak ketemukan. Ini ajaran-ajaran namanya siluman. Yang tidak ada diada-ada, yang ada ditiadakan. Kan gimana sih terbolak-balik begitu? Ya? Gitu ya? Mari kita lihat ini. Ada yang salah tafsir. Kenapa sih mereka lakukan namanya Kristen itu namanya Jumat Agung? Salah namanya membaca. Kalau namanya Injil Yohanan itu, ya, jadi pada waktu hari tanggal 13 itu adalah hari apa? Tanggal 13 hari apa? Pada waktu Yesua itu dikubur pada waktu itu tanggal 13 hari apa? Persiapan. Pasti hari persiapan kena hari Rabu. Amin. Kalau kita lihat di dalam kitab suci loh ya. Karena mereka di sini terbaca di sini, ini yang disalah tafsir oleh Kristen ini, mereka adakan tadi namanya Jumat Agung karena salah tafsir. Jadi hari persiapan itu dianggap namanya persiapan Sabat mingguan. Sedangkan yang tertulis di dalam yang dikatakan Sabat itu artinya Sabat tahunan. Jadi Sabat tahunan itu namanya hari persiapan tanggal 13. Makanya dia bangkitnya pada hari apa? Hari pertama, saudara. Jadi hari Minggu itu dia bangkit. Dia bangkitnya pada waktu namanya Pesak
Sabat itu bangkitlah dia. Makanya pagi-pagi sekali mereka ke kuburan tidak ketemu namanya mayat Yesua, karena pada waktu selesai Sabat itu dia bangkit. Amin. Ya. Kita lihat di sini Yohanan 18 ayatnya 28. Coba baca. Ini supaya orang mencatat. Yang Kristen tafsir itu, kalau kita baca ketiga penginjil itu namanya persiapan Sabat, Sabat. Jadi tulisannya mereka persiapan Sabat. Sedangkan namanya Yohanan persiapan namanya Pesak. Ya, jadi 3 orang mengatakan persiapan Sabat, sebenarnya 3 orang tidak salah. Yang mereka sebut Sabat itu adalah namanya hari apa? Pesak namanya Pesak Hagadol namanya, Pesak besar namanya. Pesak besar itu atau Sabat besar itu namanya Pesak. Pesak itu tanggal 14. Coba kita lihat sekarang namanya Injil Yohanan. Maka mereka membawa Yeshua dari Kayafas ke gedung pengadilan. Karena itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Pesak. Hendak mereka makan Pesak. Jadi ingat ya. Jadi pada waktu Yesua disalib itu sudah Pesak atau belum? Hah? Tanggal berapa dia disalib? Tanggal 13 hari apa? 13 Nisan hari Rabu. Angkat jempol, ya. Jadi namanya yang dimaksud mereka tidak mau masuk di situ karena mereka persiapkan untuk makan Pesak. Makan Pesaknya mereka tanggal berapa? 14. Tanggal 14 siang atau tanggal 14 malam? Tanggal 14 malam itu tepat namanya, benar adanya ya. Karena mereka nggak mau tanggal persiapan pada waktu mereka tidak mau ikut di situ di gedung itu tanggal 13 hari Rabu. Nah, mari kita hitung sekarang. Tapi lanjutkan dulu ayatnya Yohanes 19 ayatnya 14. Hari itu ialah hari persiapan Pesak, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Coba kan kalau kita baca di situ ternyata namanya Yohanes pasal 19 ayat 14, dia tulis itu bukan persiapan Sabat tapi persiapan namanya Pesak. Amin. Ya. Jadi Pesaknya mereka tanggal 14, persiapan itu tanggal 13. Mari kita hitung sekarang, benar nggak? Dia bangkit namanya sesudah namanya Sabat. Pesak itu terdiri dari 1 malam 1 hari atau 1 hari 1 malam? 1 malam 1 hari. Hari apa? Hari Kamis. Hitung ya. Jadi Pesak itu terdiri 1 malam 1 hari, ya. Hari Kamis, hari Jumat 1 malam 1 hari, berapa? 2 malam 2 hari kan? Kita lihat lagi hari Sabtu ya, tafsir orang Kristen itu persiapan Sabat itu dibilang itu Sabat mingguan, itu namanya orang tolol, namanya bego ya. Sabtu itu terdiri dari 1 malam 1 hari. Jadi berapa malam? 3 malam 3 hari. Tepat nggak perkataan dia seperti namanya Yona itu ada di perut bumi, ikan 3 malam 3 hari. Ya. Jadi bangkitnya dia pada hari apa? Hari pertama. Saudara. Inilah yang dipakai orang Kristen seolah-olah hari pertama itu namanya hari ibadah. Ini penipuan. Dan juga tidak ada petunjuk di situ. Tinggalkan hari Sabat supaya hari Minggu, tidak pernah ada. Makanya banyak orang yang mati konyol, amin. Karena menyimpang dalam hukum-hukum Tuhan ini. Ini ajaran dari Eropa. Ya. Masuk di Indonesia, Eropa sendiri ditinggalkan agama ini. Ya. Kalaupun ada masih bertahan di sana itu agama ini, itu kan untuk memungut-mungut itu perpuluhan tadi itu, ya. Coba kan? Ya. Di Eropa itu sudah tidak ada lagi. Dari Belanda, Amerika, Swiss, Prancis, apalagi namanya Prancis, Jerman itu sudah kebanyakan namanya ateis. Kalau dipelajari kitab suci ini dengan baik, dengan benar, pasti orang nggak mau jadi orang Kristen, 1000% nggak mau. Yang bertahan di Indonesia ini, yang berkoak-koak di Indonesia ini,
yang marah-marah itu kalau kita ini yang cari nafkah ini saya mau sampaikan. Ini yang cari nafkah ini. Ya, coba kan? Coba kita lihat saja kan di tempat-tempat yang mewah-mewah, sewa gedung kan dengan musiknya yang bergelegar itu kan. Terus mereka ketemu Yesus segala macam gitu kan. Coba-coba berspekulasi coba ya. Doain orang kan gitu kan. Mereka berspekulasi saudara. Kalau misalnya dia jalan sedikit-sedikitin orang-orangnya kan, wah ini mujizat dan lain sebagainya, ditiupkan sana kemari. Saya ini saksinya. Saya bawa orang yang saya bawa itu, yang penyakit kanker dan lain, tidak pernah ada satu pun yang hidup, mati semua. Ya, makanya saya mengatakan di Indonesia banyak nabi-nabi palsu. Ya, karena di Indonesia lah yang paling banyak nabi-nabi. Di Israel belum kedengaran tadi nabi siapa yang Israel belum. Tapi di Indonesia tuh nabi perempuan, nabi laki-laki ketemu Yesus, ngomong sama Yesus. Ya? Coba kan, kalau kau ngomong sama Yesus, Yesus ini kan orang, kenapa sih penyakit ini, tolong sembuhkan deh. Ya? Gak ada yang sembuh. Ya? Supaya engkau punya pemahaman yang benar, makanya baca Yeremia 3:23 itu, baca lengkap. Ya? Baca juga Yehezkiel 13 itu baca lengkap ya. Itu namanya nabi-nabi palsu ya. Tanda-tandanya nabi palsu itu kelihatan di namanya Yeremia 23, misalnya Yehezkiel 13 itu tuh tertulis loh di situ itu. Banyak sekali mereka berspekulasi itu, tidak berkata benar. Kalau engkau berkata benar, nggak mungkin lah lu mati karena penyakit, yakin tuh nggak? Karena ini penting sekali. Penyakit itu saudara, orang banyak orang yang ketakutan saudara. Akhirnya mereka ketakutan, mereka lari ke dukun, lari kepada kalau di Sumba sana Merapu kan. Wah mereka merapu ini segala macam. Akhirnya keluarganya bukan makin sembuh, ya, makin sakit nggak karu-karuan. Ya. Coba yang sakit-sakit mereka benar-benar fokus, mereka menganggap salah dan lain sebagainya. Saya yakin mereka akan sembuh. Ya, seperti saya ini kan. Saya bilang dulu saya berak darah. Darah saya benar-benar saya untuk melanjutkan hidup itu nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin, apalagi tidak pernah diobat. Kita lihat, saya buktikan bahwa Tuhan itu, saya tidak diizinkan aku mati dengan malapetaka. Tidak diizinkan Tuhan itu saya mati namanya karena penyakit, saudara. Ya, berapa kali saya di Sumatera sana mau masuk jurang itu mobilnya. Ya, berulang-ulang kali nggak masuk jurang, nggak mati malapetaka. Ya. Berapa kali saya penyakit ini yang benar-benar fatal, tapi saya buktikan tahun 2000 itulah kembali kepada hukumnya Tuhan. Saya mengaku bahwa Yahweh lah Tuhan, itu tidak ada yang lain. Yahweh lah di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Dilanjutkan hidupku. 26 tahun ditambahkan, sehat, sempurna. Ya, coba kan. Makanya saya bilang keluarga saya banyak sekali, kakak kandung saya tuh. Saya peringatkan dulu stroke, ya, tetap namanya nggak peduli. Ya, kakak kandung saya ini mati dengan stroke. Ya. Akhirnya apa? Dia mau instan itu, nggak mau dengan dokter, dia lari ke Merapu. Ya, Merapu tidak ada namanya reaksi apa-apa. Dia pergi lagi ke dukun sana kan, dukun sini. Akhirnya kakak saya mati. Nah pada waktu kakak saya mati, pendeta datang untuk membuka jalan ke surga. Makanya saya bilang ke saudara yang lain kan, itulah pendetamu ini. Ini pendetamu ini kalau negara ini tidak ada hukumnya, saya sudah lemparin batu manusia ini, ya, yang tidak berkata benar kan gitu. Saya mati kan, keluarga saya mati. Ya, makanya saya bilang setiap mereka mati, oh, sedih banget. Kan tidak semua keluarga saya itu kaya-kaya semua kan. Memang dulu orang kaya, sekarang Sumbat kan kerbau punah, ya, sapi punah, kuda punah. Ya. Nah untuk korban ini yang nama kuburkan keluargaku ini kan, waduh, tinggalkan utang yang benar-benar mencekek-cekek leher gimana sih? Ya. Datang pendeta enakan dia, ya. Berapa malam orang dia terima namanya kain, amplop segala macam, enakan pendeta dia. Ya. Dia tidak mikirkan lagi orang ini yang mati ini. Saya bilang kalau kau mati 70-80 tahun ya lain urusannya. Tapi kalau kau mati masih muda, gimana? Katanya tadi mau jadi anak kesayangannya. Pantasan orang-orang Kristen ini tidak boleh namanya baca kitab suci. Ya? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Taurat itu tidak berlaku lagi, tidak relevan. Itulah ajaran mereka sampai saat. Kita harus lawan, sampaikan. Ya?
Mau dilapor-lapor lah sama mereka, saya tidak pernah takut sama mereka itu. Ya. Roma, jadi orang Israel ini masa bilang sebandel-bandelnya mereka ini luar biasa. Kita lihat Roma 3 ayat 1 sampai 2. Roma. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Tuhan. Dipercayakan firman. Nah, ini persuratan Rasul Saulus, saudara. Ya, bukan karangan-karangan saya. Jadi kelebihan satu ini, bangsa pilihannya, kekasihnya Tuhan dan lain sebagainya. Makanya kalau dengar orang-orang luar sana marah-marah, saudara, apa sih mereka, kelebihan mereka? Punya kelebihan, ya. Yang ciptakan teknologi di dunia ini mereka juga, karena mereka diberikan kepintaran lebih daripada orang lain. Amin. Kalau kau baca namanya Daniel 1 di sana ayatnya 20 sana, itu punya kelebihan, mereka lebih pintar dari bangsa lain manapun di kolong langit ini bangsa satu ini. Ya. Makanya kita nggak boleh bermain-main. Namanya mengutuk Israel itu sama saja lu mengutuk Tuhan. Ya. Siapa yang mengutuk Taurat itu namanya dosa kekal, ya. Nggak ada pengampunan. Ya. Yang meninggalkan hari Sabat, meninggalkan perayaan-perayaan Tuhan itu tidak ada pengampunan. Dia tidak peduli loh itu bangsa asing. Dia datang di bumi juga, dia cari anaknya orang Israel. Apa yang kau bantah lagi gitu? Roma 11 ayat 25 sampai 28. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Kekasihnya Tuhan mereka ini. Bangsa pilihannya, anak kesayangannya. Loh, ini siapa orang Kristen ini yang menghalang-halangi orang kembali kepada Taurat? Apakah ajaranmu itu benar? Ajaranmu tidak ada tertulis di dalamnya. Lu menghalang-halangi orang. Coba kan? Ini orang-orang yang konyol ini, orang-orang yang memang bodoh. Pendeta itu memang tolol awannya, pekok-pekok itu. Coba kan? Mereka itu adalah kekasihnya Tuhan. Makanya orang saya akan diselamatkan semuanya, bukan saya. Makanya baca lagi namanya Roma 11 tadi ayat 25 sampai 28. Supaya engkau tidak gagal paham. Kita kembali lagi tadi keluaran namanya 19 ayat 5 tadi itu dikutip lagi itu, ditambah-tambahin. Coba kembali tadi keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Akulah yang mempunyai seluruh dunia. Kalau kau benar-benar ikuti perintahku ini, setia, aku jadikan harta kesayangan. Aku akan rawatmu, engkau tidak akan mati malapetaka, mati penyakit dan lain sebagainya. Karena engkau harta saya. Kalau kita benar-benar kembali kepada hukum. Tapi di sini kalau kita baca Titus, saya juga bingung di situ. Titus 2 ayatnya 14. Titus 2 atau Titus lah. Tulisannya lihat Titus 2 ayatnya 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Coba kan? Dia di situ mengorbankan dirinya. Sedangkan tulisan aslinya tidak demikian. Simpel aja di situ, ikuti saja hukum-hukumku. Tidak boleh kau kurangin, tidak boleh kau tambahkan. Maka aku akan jadikan harta kesayangan. Di situ nggak tahu deh maksudnya di situ apa, saya nggak tahu. Karena dia cari lembaga kitab Indonesia, dicari catatan kakinya di situ. Orang kalau tidak pelajari kitab suci, mereka nggak ngerti. Padahal di handphone itu lebih gampang karena di belakangnya ada bintang kecil, tinggal ditekan itu kan keluar nanti tulisan aslinya kan gitu. Kalau pakai buku kan sekarang kan ada catatan kakinya di bawah. Kenapa bunyinya seperti itu, saudara? Itu bagian daripada ditambah-tambahin sana kemari. Yang benar itu hanya kepa.
1 Kefa 2 ayat 9 mengatakan ini benar dia ini. Ya, diangkat lagi di situ tadi yang Keluaran 19 ayat 5 tadi, ini Kefa juga dicatat di situ. 1 Kefa 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman, tadi Kefa 1 Kefa 2 Ayat 9. Hah? Ayat 9. 1 Kefa 2 ayat 9 ya. Kalau di apanya wahyunya itu dikasih catatannya dia apa di ayatnya 6. Tapi ayat 6 itu dengan Wahyu 1 ayatnya 6 juga, coba. Ini kan sebenarnya dia ini Wahyu 1 ayat 6 di ayatnya tadi 6 sebenarnya, bukan ayatnya 5. Karena ayat 6 di bawah Israel itu jadi bangsa imamat dan bangsa raja nih. Coba baca namanya Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Ya, itu kan kalau tadi Keluaran 19 ayatnya 6. Benar nggak di situ? Benar. Dia tidak menyimpang di sini. Juga namanya Wahyu 5 ayatnya 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Coba kan saudara, mana kelebihanmu orang-orang Kristen? Nggak ada orang Roma di situ, nggak ada orang-orang namanya Yunani. Yunani itu pembohong, penipu, ya. Mengada-ngadakan yang tidak ada, yang ada ditiadakan. Itu yang kita dengar itu, ya. Makanya marilah sadar dirilah. Ingat baik-baik perkataan terakhir Tuhan. Waktu dia di bumi ini ada perkataan yang benar-benar sampai saat ini saya bisa geleng-geleng kepala. Padahal yang saya sampaikan nanti ini semua orang pasti baca. Tapi entah bagaimana mereka tidak pedulikan itu. Coba Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ini mereka tidak pedulikan. Coba. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba saudara, siapa yang meniadakan satu titik, satu iota saja masuk neraka? Bukan saya loh. Terendah itu di neraka. Bukan di sorga, bukan di halamannya. Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota masuk dalam neraka? Bukan saya. Makanya saya mengatakan bacalah namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Entah bagaimana tidak ada yang pedulikan di sini, ya? Tidak mau menghiraukan, malah diolok-olok. Ini manusia ini siapa? Mereka ini ajar kita pulang zaman batu, ya? Kristen itu yang pulang zaman batu, ya? Coba kan, Kristen itu ajarannya suruh pulang zaman batu. Coba kan, makanya mereka benar-benar berusaha supaya tinggalkan namanya hukum Taurat sana itu. Ya? Jangan menginginkan istri orang. Kalau mereka bilang orang Kristen, oh ini jodoh saya. Ada yang saya kenal sehari-hari. Akhirnya apa? Istrinya yang pertama ditinggalkan. Terus dia bilang istri yang kedua katanya ini yang diberkati itu Tuhan, saudara. Mereka bikin-bikin sendiri. Coba saudara, itulah namanya Kristen. Saya mengatakan itu bukan oknum Kristen. Kristen itu umumnya, ya. Coba kan, mau dengar siapa? Mau dengar firman Tuhan atau dengar kata orang? Ya? Mau dengerin orang Yahudi sekarang yang punya namanya Talmud, atau lo mau kembali ke hukum Taurat? Halo? Hah? Kalau engkau hari ini kau kembali kepada hukum Taurat, siapapun engkau, apakah engkau dari orang Sumba, apa engkau orang Jawa, orang Papua dan lain, kalau hari ini engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, hukum Taurat, ya, pasti engkau jadi anak kesayangannya. Amin.
terakhir sekali namanya Kisah para Rasul 10 ayatnya 35. Yang kencang itu. Terakhir, kalau benar-benar engkau mau menjadi harta kesayangannya Tuhan, kembalilah ke hukum Taurat. Mutlak. Tahu apanya Sabat itu jangan engkau sia-siakan, karena hari Sabat itulah engkau terima berkat. Amin. Kisah para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Berkenan kemana? Bangsa manapun, orang manapun yang mengamalkan namanya hukum Taurat itu apa? Berkenan kepadanya. Hanya persoalan sekarang pendeta itu tidak tahu apa itu kebenarannya. Ya? Ini pendeta-pendeta goblok ini, bodoh-bodoh ini, ya, mereka tidak tahu itu kebenaran. Kebenaran itu berasal dari mana? Coba sekarang Galatia 3 ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Paling terakhir lah. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Memang kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Amin. Amin. Cintai namanya hukum Taurat, pasti engkau selamat, pasti engkau disayangin, pasti engkau dipiara, akan terhindar dari penyakit, malapetaka dan lain sebagainya. Amin. Tuhan memberkati.